Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemeriksa akuntansi dan semua teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Samarah Widatwadia berperan sebagai moderator akan memperkenalkan para pemateri yang akan menjelaskan materi-materi pada kesempatan kali ini. Materi yang akan kami bahas kali ini juga mengenai pemeriksaan persediaan. Baiklah, berikut nama pemateri dari kelompok 4. Pemateri pertama ialah saya sendiri, Samarah Widatwadia. Kemudian pemateri kedua adalah Rina Rindiani. Pemateri keempat Muhammad Haris Hidayat. Pemateri ketiga Siti Juhairiyah. Pemateri kelima Sofiatul Lainah. Dan pemateri terakhir ialah Fatimah Zahra. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para pemateri untuk menjelaskan materinya masing-masing secara berurutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samarah Widatwadia dengan NPM 718221275. Kali ini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 dalam presentasi kami dengan judul pemeriksaan persediaan. Nah, pada kali ini, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian persediaan. Agar mempersingkat waktu, langsung saja kita pada pembahasannya, yakni pengertian persediaan. Nah, di sini saya mengambil pengertian persediaan berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan, di mana persediaan di sini dinyatakan sebagai aktiva ataupun aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kemudian aktiva dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau aktiva dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, itu merupakan pengertian persediaan menurut standar akuntansi keuangan. Kemudian persediaan di sini juga memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya yakni adalah yang pertama, di sini saya akan menyebutkan tiga sifat. Yang pertama itu adalah persediaan ini biasanya merupakan aset lancar. Jadi masa perputarannya itu tidak sampai 1 tahun, ataupun kalau lebih itu sama dengan 1 tahun. Kemudian yang kedua, sifat persediaan yang kedua ini adalah persediaan ini merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan juga industri. Jadi di perusahaan jasa persediaan ini juga ada, tapi tidak dalam jumlah yang sebesar perusahaan dagang dan juga industri. Kemudian sifat yang ketiga adalah persediaan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi. Kenapa saya berkata bahwa persediaan ini memiliki dampak yang besar? Karena jika terjadi kesalahan hitung di awal, di persediaan saja salah hitung, maka ke belakangnya juga akan berdampak, seperti di harga pokok penjualannya, di total aktivanya, di laba kotor, laba bersih, taksiran pajak penghasilan, dan juga lain semacamnya, sampai pada laporan keuangan di periode berikutnya. Nah, kemudian apa saja sih kategori, bukan kategori, namun aspek-aspek atau sesuatu yang masuk atau dikategorikan sebagai persediaan. Nah, diantaranya itu adalah seperti bahan baku, bahan dalam proses, kemudian ada juga barang jadi, suku cadang, bahan pembantu, kemudian barang dalam perjalanan. Nah, maksudnya barang dalam perjalanan ini adalah barang yang sudah dikirim oleh supplier tapi belum sampai ke gudang perusahaan kita, ke dalam gudang persediaan perusahaan kita. Kemudian yang terakhir
dari kategori ini adalah barang konsinyasi. Artinya perusahaan kita itu menitipkan barang produksi kita, entah kita itu perusahaan dagang atau industri ya, intinya barang perusahaan kita itu ke perusahaan lain. Bukan sebaliknya, jika perusahaan lain yang menitipkan barang mereka kepada kita, maka itu tidak dapat kita akui sebagai persediaan kita. Tapi kalau barang kita yang dititipkan di perusahaan lain, maka itu masih termasuk persediaan perusahaan kita. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian persediaan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada materi kedua dan juga berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan persediaan. Ada beberapa tujuan pemeriksaan persediaan. Di antaranya, tujuan yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas persediaan. Tujuan yang kedua, untuk memeriksa apakah terdapat persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan ataupun neraca sudah betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Tujuan yang ketiga, untuk memeriksa apakah terdapat metode penilaian persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, baik itu ETAP, IFRS, dan juga SAK. Tujuan yang keempat, yaitu untuk memeriksa apakah metode penilaian pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Indonesia, baik itu ETAP, IFRS, dan juga SAK. Tujuan yang kelima, yaitu untuk memeriksa apakah terdapat barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan juga ketinggalan mode, di mana sudah dibuatkan allowance yang cukup. Tujuan yang keenam, untuk memeriksa apakah transaksi yang mencakup penjualan dan juga pembelian sudah dicatat. Dan tujuan yang ketujuh, yaitu untuk memeriksa apakah terdapat transaksi yang mencakup penjualan dan juga pembelian sudah terjadi dan tidak ada aktivitas transaksi fiktif. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Haris Hidayat. Saya akan mempresentasikan tentang tujuan pemeriksaan persediaan. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya beberapa yang sudah dijelaskan. Nah, saya akan melanjutkannya. Dan juga ada pemeriksaan apakah yang dapat diperiksa itu apakah pencatatan yang menyangkut persediaan sudah dicatat secara akurat, dan begitu juga dengan perhitungan fisik persediaan yang sudah dilakukan secara akurat, termasuk perhitungan matematis kompilasi hasil perhitungan fisik persediaan. Dan juga kalian juga dapat memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan sudah dicatat dalam periode yang tepat atau tidak terjadi pergesekan waktu pencatatan. Dan juga kalian juga dapat memeriksa apakah saldo persediaan sudah diklarifikasi dengan tepat, seperti bahan baku, bahan pembantu, dan barang dalam proses dan barang jadi. Dan juga kalian dapat mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Nah, dan juga selanjutnya kalian juga dapat mengetahui apakah persediaan diasuransi dengan nilai pertanggungan yang cukup atau tidak. Nah, dan juga untuk mengetahui apakah, dan juga kalian harus tahu
harus mengetahui apakah ada perjanjian pembelian penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, yang terakhir, kalian juga dapat memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zuhairia. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Prosedur ini terdiri dari dua prosedur. Yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan, dan yang kedua adalah menarik kesimpulan. Kembali lagi pada poin pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Yang pertama yaitu auditor bisa menggunakan internal control questionnaires. Maksudnya yaitu auditor bisa menggunakan internal control yang berbentuk pertanyaan atau berupa pertanyaan. Yang kedua yaitu menggunakan tes transaksi atau compliance test. Untuk compliance test ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembelian, bagian persediaan atau bahan baku, dan bagian penjualan. Untuk tes transaksi pada bagian pembelian, auditor bisa menggunakan purchase order sebagai sampel, dan untuk persediaan atau bahan baku, auditor bisa menggunakan material requisition sebagai sampel, dan untuk penjualan, auditor bisa menggunakan faktur penjualan sebagai sampel. Dan yang kedua yaitu menarik kesimpulan atas 2 tes yang dilakukan tersebut. Apabila apabila tidak ada kesalahan yang berarti dari hasil tes tersebut menunjukkan bahwa internal control berjalan efektif, sehingga substantif tes atas persediaan bisa dipersempit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Liyina selaku pemateri kelima akan menjelaskan beberapa poin tentang prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yang pertama yaitu melakukan observasi atau stock upname atau perhitungan fisik yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian minta final inventory list atau inventory communication, dan lakukan prosedur pemeriksaan berikut ini, yaitu dengan mengecek mathematical accuracy atau penjumlahan dan perkalian, kemudian mencocokkan quantity per book dengan stokan, kemudian mencocokkan quantity per count dengan count sheet kita. Kemudian yang terakhir yaitu mencocokkan total value dengan buku besar persediaan. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment use, kemudian memeriksa unit bahan baku, kemudian barang dalam proses, barang jadi, dan bahan pembantu. Dan yang kelima yaitu melakukan rekonsiliasi jika stock upname dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Kemudian yang keenam yaitu periksa cukup tidaknya allowance, fast slow moving atau barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan masuk. Dan yang ketujuh yaitu memeriksa kejadian sesudah tanggal neraca. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Azahra selaku pemateri ke-6 akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yang ke-8, periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Tujuannya untuk meyakinkan jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian.
Jadi, jangan sampai ada penjualan serta pembelian di tahun 2010 dicatat sebagai penjualan serta pembelian di tahun 2011. Sebaliknya, penjualan serta pembelian di tahun 2011 dicatat sebagai penjualan serta pembelian di tahun 2010. Yang kesembilan, periksa jawaban konfirmasi bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan barang jaminan atas kredit yang diperoleh oleh perusahaan dari pihak ketiga. Dan yang ke-10, periksa apakah ada sales dan proses komitmen pertanggal pada posisi laporan keuangan atau neraca. Dan yang ke-11, jika ada barang dalam perjalanan, maka lakukan prosedur audit yang diperlukan. Misalnya, meminta rincian barang dalam perjalanan pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, periksa perhitungan matematisnya, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dan yang ketiga, periksa penyelesaian sesudah laporan posisi keuangan atau neraca. Dan yang ke-12, lakukan inality prosedur untuk persediaan. Dan yang ke-13, membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan ulasan adjustment yang diperlukan. Dan yang ke-14 yaitu periksa apakah penyajian persediaan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, dan IFRS. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri yang sudah menjelaskan materinya masing-masing secara berurutan. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada kali ini, saya juga akan mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa di akhir video ini akan ditayangkan 2 pertanyaan, di mana 2 pertanyaan itu nanti akan teman-teman jawab. Saya kira sekian dari saya, dari kelompok kami pula. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping.